Sekelompok dewa liar melihat bahwa Ming Tua tidak mau berpartisipasi lagi. Setelah diskusi bernada rendah, hanya 2 dari mereka yang memilih untuk tidak peduli dengan masalah ini. Sisanya memilih kembali pemimpin mereka dan memutuskan untuk melawan Qin Yichen sampai akhir. Tidak untuk hal lain. Karena menurut mereka, selama mereka semua bergabung, bahkan jika Lord of Light adalah kekuatan iman yang dihargai Zeus, mereka dapat menghadapinya dengan santai. Setiap orang adalah dewa liar, bahkan jika mereka kuat, mereka tidak akan bisa memusnahkan mereka. Adapun Penatua Ming, dia telah sepenuhnya menyerah, dan bahkan orang-orang percaya yang terhilang tidak berniat mempertahankan mereka. Begitu Zeus campur tangan, dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia dengan tegas memilih untuk pergi. Di kuil Zeus, setelah menyaksikan dewa-dewa liar ini pergi dengan matanya sendiri, Zeus segera memanggil bawahannya dan meminta mereka untuk merevisi aturan yang telah mereka tetapkan saat itu. Apa yang lebih penting daripada mempertahankan wali sendiri? Zeus telah menguasai rahasia bergaul dengan Wali Tao melalui 2 kontak dengan Wali Tao, yaitu mencoba untuk memperbaiki kemungkinan konflik dengan Wali Tao. Sekarang, karena pelindung Taois mungkin memiliki konflik dengan orang-orang ini, itu berarti bahwa aturan yang dia tetapkan saat itu perlu direvisi. Setelah Zeus merevisi aturan, dia merenungkan dengan hati-hati. Aturan ini salah. Aliran orang percaya antara berbagai kuil tidak diperbolehkan, yang berarti bergabung dengan kuil adalah kesepakatan satu kali. Bahkan jika saya melihat kuil yang lebih baik di masa depan, tidak mungkin untuk bergabung karena aturan-aturan ini. Kuil-kuil yang sudah memiliki orang percaya tidak akan benar-benar mempelajari kekuatan iman, tetapi hanya menahan orang-orang percaya yang tidak dapat melarikan diri dengan mudah dan menunggu untuk mati. Ini tidak kondusif bagi para dewa liar untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan itu tidak kondusif bagi pilihan independen orang-orang percaya. Memikirkan hal ini, Zeus sama sekali tidak puas dengan revisi aturan. Lagi pula, tujuan akhir dari para dewa liar ini adalah untuk bergabung dengan Olympus. Tidak peduli dewa liar manapun mereka, mereka hanya bisa menjadi kuil di bawah komando 12 dewa utama. Dengan kata lain, mereka hanya diperintah sendiri dengan cara yang berbeda. Masalah ini tidak ada ruginya bagi Zeus, dan dia secara alami akan mendorongnya dengan seluruh kekuatannya. Saat Zeus merevisi aturan, badai kecil diam-diam muncul di Olympus. Tapi Zeus jelas tidak tahu konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkan oleh keputusannya yang tampaknya sederhana. Park Endo datang ke bidang bintang lagi, menatap Qin Yichen yang duduk di depan lingkaran sihir, dan melirik tangan pencuri surga di sebelahnya. Apakah kamu di sini untuk makan dan minum? Park Endo sangat tidak puas dengan tindakan Heaven Stealing Hand. Dia tidak suka orang yang tidak berguna, terutama orang seperti mencuri tangan surgawi, yang memiliki latar belakang yang memalukan, dan yang tidak cukup tinggi. Orang yang sangat malas adalah objek yang dia benci. Si tangan pencuri surga hanya melirik Pak Endo dan menggoyang-goyangkan kendi di tangannya. Terus terang, aku satu-satunya yang bisa membantu Lord of Light. Jika kamu bisa menemukan orang lain, aku tidak harus menyandang nama Heaven Stealer. Ini yang aku sebut mengisi ulang energiku. Apa yang kamu lakukan dengan tergesa-gesa sekarang? Ketika penguasa cahaya telah menembus misteri lingkaran sihir dan bekerja sama untuk memecahkannya, hal-hal besar dapat dicapai. The Heaven Stealing Hand dalam keadaan linglung, sama sekali mengabaikan Park Endo. Dari periode kontak ini, tangan suci pencuri surga telah mengetahui kebiasaan Park Endo. Mengetahui betapa pentingnya susunan ini bagi Pak Endo. Selama Anda memiliki modal untuk membuka lingkaran sihir, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Parker mendengus pelan, berhenti berdebat dengan Heaven Stealing Saint, dan datang ke sisi Qin Yichen untuk berdiri. Setelah menunggu sekitar 1/4 jam, mata kosong Qin Yichen perlahan menunjukkan ekspresi. Tidak, kita harus melakukan cara lain. Pikiran Qin Yichen sekarang penuh dengan cara mengeluarkan nirwana seperti Yin Yang Daobol. Meskipun dia memiliki ide baru dan tahu 2 kekuatan mana yang bertabrakan dan memperoleh kekuatan, tetapi Qin Yichen mencoba beberapa kali dan mencoba mengembalikannya, tetapi dia tidak mereproduksi kekuatan pada saat itu. Seolah-olah itu hanya kilatan di panci, dan sekarang waktu hilang, itu tidak akan pernah ditemukan lagi. Kali ini, Qin Yichen telah mencoba tidak kurang dari 1000 kali, tetapi dia belum menemukan cara untuk mereproduksi kekuatannya. Apakah kamu memiliki petunjuk tentang cara memecahkan lingkaran sihir ini? Park Endo tidak percaya. Karena kemajuan Qin Yichen terlalu cepat, bahkan dia tidak berdaya menghadapi susunan yang begitu rumit. Pertama, selama lingkaran sihir ini disentuh, itu akan dikosongkan dari kekuatan kepercayaan. Untuk memecahkannya hanya bisa mengandalkan mata telanjang. Tapi lingkaran sihir ini telah menyebar ke seluruh bidang bintang, dan tidak ada yang tahu seperti apa lingkaran sihir di dalamnya. Ini juga merupakan masalah terbesar yang harus dipecahkan. Park N telah berpikir keras untuk waktu yang lama, dapat dikatakan bahwa kepalanya terlalu besar, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Master cahaya ini dapat menemukan petunjuknya, dan dari kata-katanya sebelumnya, sepertinya dia sudah mencoba beberapa kali. Pada saat ini,
Park Endo yakin bahwa Qin Yichen adalah orang yang dia cari. Jika Anda memiliki kebutuhan, sebutkan saja, dan saya pasti akan mencoba memuaskan Anda. Melihat alis Qin Yichen berkerut, Park Ken mengatakan ini dengan cepat. Qin Yichen menatap Park Endo, dan alisnya yang mengernyit perlahan mengendur. Kemajuannya lambat dan mungkin memakan waktu cukup lama. Begitu dia mendengar bahwa Qin Yichen memiliki kemungkinan untuk memecahkan lingkaran sihir, Park Endo akhirnya merasa lega. Lingkaran sihir yang telah lama mengganggunya akhirnya memiliki kemungkinan untuk memecahkannya, dan dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata ajaib itu. Bagaimana saya tidak bersemangat? Kalau begitu repotkan Tuhan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua persyaratan Anda. Qin Yichen sedikit mengangguk. Ini juga merupakan tantangan bagi saya. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya. Dengan kata-kata ala kadarnya di bibirnya, Qin Yichen memasuki keadaan meditasi lagi. Tapi di mana dia ingin memecahkan lingkaran sihir, dia baru saja menghancurkan hatinya untuk bola yin dan yang dao. Kunci untuk memecahkan bola yin yang dao terletak pada rasio halus dari dua kekuatan, yang membutuhkan usaha yang lama. Adapun lingkaran sihir, dia sudah memiliki cara untuk menguraikan hal itu. Jika bukan untuk menunda waktu dan tidak bertentangan dengan para dewa liar di bidang bintang dewa utama, dia bisa memecahkannya di tempat. Lagi pula, penelitian tentang lingkaran sihir di dunia ini bisa dibilang dangkal. Rangkaian sihir yang tampaknya tak tertandingi ini, di mata Qin Yichen, hanyalah sebuah tanda untuk dijual. Selain itu, dia berani membuat arai yang begitu besar karena dia takut orang lain tidak akan melihat celah dalam arai. Qin Yichen bahkan tidak repot-repot mengeluh tentang arai di depannya. Tidak bisa berhenti mengomel sama sekali. Saat Qin Yichen memasuki kembali pemukiman, Park Endo juga menghela nafas lega. Dia memelototi surga mencuri Sein. Jika bukan karena kamu menemukan pembantu seperti itu untukku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Jika aku melihatmu begitu malas lain kali, aku tidak keberatan mengajarimu pelajaran. Tangan suci pencuri surga dengan santai memenuhi satu kalimat dan melanjutkan makan dan minumnya sendiri.